ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Sungguhnya mendoakan non-muslim atau orang kafir atau orang musyrik ketika mereka masih hidup, maka itu bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan mereka agar dapat hidayah. Rasulullah SAW juga mendoakan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita bagaimana ibunya menolak dakwahnya, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW pernah berdoa antara Abu Jahal atau Umar untuk dapat hidayah. Rasulullah mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini ilaik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara keduanya, Abu Jahal atau Umar. Kemudian Rasulullah SAW khususkan doanya, ya Allah berilah hidayah kepada Umar. Akhirnya Umar masuk apa? Islam. Dan kita boleh mendoakan kepada non-muslim untuk urusan duniawi. Kita bilang semoga engkau sukses dunia, semoga engkau sembuh. Boleh, enggak dilarang. Tetapi kalau mereka sudah meninggal, tentunya doa yang paling terbaik adalah agar mereka dapat apa? Hidayah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saat pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai meninggal dunia, dan kita tahu siapa Abu Talib yang rela mati demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah ponakannya. Dia mengatakan, aku telah tahu agama ponakanku, agama Muhammad, agama yang terbaik. Namun kalau bukan karena takut tercela atau dicaci, tentu kau akan dapati aku masuk Islam terang-terangan. Ketika dia sakit, maka Rasulullah SAW datang mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Suatu perkataan yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ternyata di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah masih kafir ketika itu. Dan dia berkata, memprovokasi Abu Talib dengan berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kau benci, tidak suka dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah ulangi lagi, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal bilang lagi, apa kau benci dengan agama bapakmu? Seandainya Abu Talib bilang la ilaha illallah, mungkin Abu Talib lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, mungkin. Karena jasanya yang sangat luar biasa. Tapi ternyata fa'aba an yaqula la ilaha illallah, dia enggan mengucapkan la ilaha illallah sehingga meninggal dalam kondisi kafir. Ketika itu Rasulullah SAW berusaha sayang kepada dia. Rasulullah berkata, karena sayang kepadanya, Rasulullah berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Dia mengatakan, sungguh aku benar-benar akan mohon ampunan buatmu kalau aku tidak dilarang. Kalau aku tidak dilarang, maka turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang kafir, musyrikin. Tentunya yang sudah meninggal dunia, paham? Yang sudah meninggal dunia. Setelah jelas mereka penghuni neraka jahanam, maka Nabi ditegur oleh Allah kalau ingin mendoakan ampunan buat Abu Talib, padahal Abu Talib adalah musyrik yang terbaik. Musyrik yang terbaik. Yang jasa kita dibandingkan Abu Talib, kita ini enggak ada apa-apanya. Dia pasang badan untuk membela Rasulullah di awal-awal dakwah. Ya, Abu Talib jasanya sangat-sangat luar biasa. Itu pun dilarang untuk kita Nabi untuk mohon ampunan buat siapa? Abu Talib. Ya, di antara dalil juga ketika Rasulullah SAW ya ingin mohon ampunan buat ibunya dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, istadzantu Rabbi li an aghfira li ummi falam ya'dhan li. Aku minta izin kepada Allah untuk mohon ampunan buat ibuku, maka Nabi tidak mengizinkan. Maka aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, fa'adzina li, maka Allah izinkan Nabi untuk menziarahi kuburan siapa? Ibunya ya. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang
konten hadis dalam Sahih Muslim, dia mengambil faedah tentang bolehnya berziarah ke kuburan orang musyrik. Bolehnya ziarah ke kuburan orang musyrik. Karena kalau kita menziarahi kuburan orang musyrik, kita bisa ingat akhirat juga. Di antaranya Nabi SAW pernah ingin menyolatkan orang munafik, bahkan menyolatkan orang munafik. Ketika wafat Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi orang munafik, Allah turunkan ayat, ya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih. Kata Allah, jangan solatkan atau jangan doakan mereka yang mati di antara mereka. Orang munafik yang mati tidak boleh didoakan ampunan karena dia meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Di sini jadi kita jelas Rasulullah SAW dilarang mendoakan pamannya. Rasulullah SAW dilarang mendoakan apa? Ibunya. Rasulullah SAW dilarang juga untuk mendoakan orang munafik. Sehingga ijma' ulama bahwasanya kalau orang kafir sudah meninggal dunia, tidak boleh kita doakan lagi untuk ampunan, ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya meninggal dalam kondisi kafir, dia masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Inna ibni min ahli." Ya Allah, sungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Maka Allah tegur, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Anakmu telah melakukan amal kekufuran. Maka jangan kau mohon kepada aku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Maka Nabi Nuh pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menunjukkan kalau orang kafir sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita doakan rahmat maupun ampunan karena itu terlarang.